Oke, kita masuk ke materi minggu kedua, di mana judulnya adalah layanan cloud computing, ya, untuk mata kuliah cloud computing. Oke, apa yang akan kita coba lihat nanti adalah tentang services yang terjadi pada dunia cloud computing. Oke, kita lihat tayangannya ya. Oke, yang kita bahas nanti adalah yang pertama tentang infrastruktur as a service. Kemudian ini sebenarnya di kelas juga sudah saya singgung ya. Kemudian platform as a service, kemudian software as a service. Kemudian yang terakhir adalah kemarin kita sebut BPaaS, Business Process as a Service. Nah, model ini yang biasanya banyak ditemukan ketika kita berurusan dengan cloud computing. Kita masuk pada infrastruktur as a service atau IaaS. Ini disebut juga sebagai cloud IaaS. Kemudian jenis layanannya menekankan kepada layanan penyediaan sarana komputer network, perangkat keras jaringan, komputer server, storage, termasuk database, ya, prosesor, kemudian beserta dengan proses virtualisasi yang menunjang proses komputasinya. Apa itu maksudnya? Ya, coba kita lihat. Jadi ini berkaitan dengan virtual machine yang kemarin saya sebut. Kalau kalian memberi komputer itu, yang kalian beli komputer kosongan, belum ada software, belum ada operating systemnya. Ya. Nah, nanti kalian bisa menginstal di sana. Pilihan VM yang sangat beragam, virtualisasi merupakan salah satu kekuatan cloud computing. Jadi dengan VM-VM yang beragam, artinya VM itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Saya butuh yang prosesornya kuat, ya, powerful. Karena apa? Karena akan banyak proses concurrent yang dilakukan. Komputasinya berat. Komputasi berat seperti itu kayaknya RAM-nya nggak cukup, ya, nanti upgrade RAM-nya. Saya pengen yang komputasinya nggak begitu berat, RAM juga nggak perlu gede-gede, tapi storage-nya yang saya gedein. Nah, itu adalah fitur-fitur yang kita bisa lakukan adjustment pada proses IaaS. Penyediaan pre-operating system install sehingga sangat membantu pengguna yang tidak terlalu mengetahui tentang teknis serta lebih praktis. Ada juga seperti itu, tapi ada juga yang pokoknya saya dapat infrastrukturnya, justru OS-nya akan saya install sendiri. Dengan menginstal, memasang operating system, maka saya bisa melakukan tuning secara maksimal karena aplikasi saya itu butuh tuning operating system yang berbeda dengan aplikasi yang lain. Ya, jadi ada set-set yang perlu kita lakukan. Kalau Anda sebagai developer mungkin akan tahu itu. Kebutuhannya itu saya kebutuhan yang memang khas. Kebutuhannya mungkin bukan server web yang biasa, karena saya pakai Node.js. Gitu. Saya ternyata membutuhkan Microsoft Server. Nggak bisa pakai itu karena aplikasi yang saya bangun pakai Microsoft Server, maka operating system yang saya pilih saya tune up untuk bisa mengoptimalkan Microsoft Server seperti itu. Jadi kita bisa tahu kebutuhan-kebutuhan itu secara mendasar bisa kita set sendiri kalau kita menggunakan IaaS. Tapi kalau mau praktisnya sih disediakan, mau diinstal apa nih Linux, mau diinstal apa nih, itu disediakan, tinggal satu klik beres, satu klik beres. Tapi kalau kemudian kalian pengen memasang sendiri juga dengan memasukkan image atau apapun itu bisa dilakukan. Penyediaan storage pada beberapa server mirror sehingga lebih aman untuk user dan sustainability dari data tersebut. Jadi gini, biasanya kita akan memilih satu zone. Satu zone. Zone itu berarti ada satu titik, tapi di situ ada server-server yang dalam satu zone. Server lain yang kita nggak ngerti tempatnya di mana, ya. Misalnya nanti ada di Singapura sama di yang terdekat di mana tuh. Nah, itu satu zone sehingga kita bisa ada mirror. Bukan sekedar untuk backup sebenarnya. Mirror itu kalau saya gagal menghubungi server saya yang di Singapura, saya mendapatkan duplikasi yang sama untuk server saya di Hong Kong. Jadi saya aksesnya bisa pindah ke sana selama yang Singapura masih bermasalah. Jadi lebih ke ini kalau kita sebut sustainability, itu akan menjadi lebih terjaga. Sebenarnya bukan sustainability juga ya, tapi reliability-nya masuk, gitu, handal sistemnya, kokoh gitu ya, robust. Itu karena dia aman terhadap
kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Satu server down karena sesuatu, masih ada cadangan lain yang dadanya persis, kan mirror. Kalau kita di kaca jendela, kaca apa itu untuk berias gitu, yang ada di depan kita sama dengan kita, itu namanya mirror. Nah ini servernya mirror, servernya berarti dia konsisten rutenya terhadap server yang lain. Nah, tersedia fitur untuk melakukan proses optimasi. Optimasi itu apa? Optimasi itu membuatnya sistem menjadi lebih optimum. Bukan maksimum, bukan minimum. Maksimum itu ideal. Minimum itu kondisi minim dia bisa jalan. Optimum itu antara nilai itu. Jadi dengan berbagai kelemahan dan sebagainya kita ada pada titik yang optimum, ya, bukan titik maksimum, gitu. Karena nggak tercapai maksimum. Nah paling tidak ada optimasi untuk membuat setting kita itu menjadikan cloud yang kita pakai, ya, resources yang kita pakai itu semuanya optimal. Menyediakan beberapa tools aplikasi untuk tujuan tertentu. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan IaaS. Penyedia layanan IaaS misalnya ada paid service, ada yang open source ya. Nanti bisa dicari ya, siapa aja yang menyediakan IaaS. Kemudian yang paid service itu misalnya Amazon Web Service, Google juga gitu ya. Microsoft Windows Azure, Cloud Sigma, Verizon, dan sebagainya. Kemudian yang open source ada Apache, OpenStack, Abiquo, ini macam-macam ya, yang kalian boleh mencoba. Nah, kita masuk kepada platform, tapi ini sudah 6 menit, cukup oke. Platform as a service. Jadi jenis layanan yang menekankan kepada penyediaan platform untuk membantu proses pengembangan software secara cepat dan mudah. Umumnya basisnya web. Tersedia banyak fitur yang memudahkan programmer dan penyedia pengguna awam ya di dalam mengembangkan aplikasi tanpa perlu banyak proses coding. Kemudian integrasi ya, ini cloudware ya misalnya. Sebutannya cloudware. Integrasi yang baik dengan device lainnya yang berada dalam satu platform serta berada dalam satu platform serta menyediakan konektor untuk sistem di luar jaringan cloud. Nah, ini penyedia PaaS, Amazon Web Service, AWS, kemudian Cloudify, Flink, PaaSmaker, dan sebagainya. Kemudian kategori PaaS itu misalnya Social Application Platform, kemudian Raw Compute Platform, Web Application Platform, sama Business Application Platform. Nah, dia masuknya di platformnya, ya, tidak sekedar infrastrukturnya aja, tapi dia masuk pada platformnya. Yang diberikan layanannya adalah platformnya. Social Application Platform merupakan platform cloud PaaS yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi sosial network. Contohnya seperti Facebook dan sebagainya. Kemudian untuk Raw Compute Platform ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis komputasi yang dapat diakses melalui internet. Contohnya Amazon. Amazon menyediakan platform untuk para developer melakukan raw compute, mulai dari membuat hingga memanage kegiatan komputasi dalam server. Ya, platformnya sudah tersedia, tinggal kemudian kita optimalkan di situ. Kemudian web application platform, ya, platform cloud PaaS yang ditujukan untuk web development. Misalnya Google menyediakan Google API, ya, itu adalah satu PaaS, PaaS. Kemudian ini membantu para web developer untuk mengembangkan aplikasi web pada fitur-fitur tertentu. Misalnya nih si Google itu menyediakan map untuk API untuk map ya, yang bisa digunakan secara optimal untuk kemudian kalian mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis peta dengan memanfaatkan API yang ada. Nah, ini adalah platform yang disediakan. Yang berikutnya adalah Business Application Platform. Ya, ini platform sama cloud PaaS yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi bisnis. Misalnya Odoo. Odoo itu menyediakan Business Application Platform. Nah, Odoo itu apa? Odoo itu adalah aplikasi yang ada di web, sebuah platform untuk ERP, Enterprise Resources Planning, di mana di situ tersedia modul-modul yang sangat lengkap, mulai dari untuk proses HR atau kepegawaian,
kemudian ada lagi untuk project, timesheet, bahkan helpdesk, bahkan sampai bikin web, sampai kemudian di situ untuk jualan ya, e-commerce kita bisa bangun di situ. Semuanya menyatu jadi satu. Ada di mana? Di lingkungan cloud. Untuk email marketing dibangun, untuk inventoring, untuk keuangan, untuk macam-macam itu terbangun semuanya di sana dan kita tinggal melakukan proses flow-nya seperti apa. Ini sebenarnya mirip dengan bisnis proses as a service, mirip-mirip seperti itu. Kemudian ini software as a service, ya SaaS, ya, teknologi cloud yang di-delivery langsung dalam bentuk software. Ini aplikasi-aplikasi yang memang kita langsung gunakan. Kebanyakan ini basisnya web. Kemudian layanan yang banyak dan paling mudah digunakan oleh user, khususnya end user yang tidak familiar dengan instalasi dan konfigurasi. Bayangkan dulu ketika kita menginstal Microsoft Word gitu ya, ke dalam komputer kita harus install. Kalau ini ada akun jadi aja. Mengutamakan user experience-nya, jadi tampilannya mestinya menjadi ramah, menjadi mudah. Oke, karena sudah 11 menit ya. Kita break, kita masuk pada video berikutnya nanti.